Halo, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam kuliah online Geografi Pariwisata. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema panduan penulisan makalah, artikel ilmiah maupun skripsi untuk penelitian bidang pariwisata. Silakan disimak terus video ini sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Halo semuanya, langsung aja kita mulai ya. Pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai panduan penulisan makalah atau artikel ilmiah untuk penelitian di bidang pariwisata. Di mana panduan ini bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan tugas geografi pariwisata ataupun tugas lainnya, bahkan juga bisa untuk panduan tugas akhir atau skripsi teman-teman sekalian. Langsung aja kita mulai. Hal pertama yang paling mendasar ketika kita melakukan penelitian ataupun membuat makalah, artikel ilmiah, dan juga skripsi adalah pemilihan judul. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita memilih sebuah judul. Yang pertama adalah pilihlah judul yang menarik. Pilihlah judul yang menarik ya. Karena hal pertama yang akan dilihat orang itu adalah judul kita. Misalnya kita sudah selesai melakukan penelitian, udah jadi, udah dipublikasi, orang yang pertama kali melihat itu adalah judulnya. Kalau judulnya aja udah nggak menarik, orang akan malas untuk membaca. Tapi kalau ketika membaca buku kita atau membaca hasil penelitian kita, judulnya itu menarik dan unik, itu orang akan tertarik untuk membuka halaman-halaman di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah judul kita harus menimbulkan minat, terutama minat bagi diri kita sendiri. Maksudnya di sini adalah ketika kita membaca judul kita sendiri itu membuat kita semangat, membuat kita timbul minat kita untuk segera menyelesaikan penelitian tersebut. Nah sebaliknya, jangan sampai dengan kalau kita salah memilih judul itu malah semangat kita malah nggak ada gitu. Jadi usahakan memilih judul yang tepat sehingga minat kita dan juga semangat kita timbul untuk segera menyelesaikan penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pilihan kata dan istilah yang tepat. Nah nanti akan saya contohkan ada beberapa judul yang itu kata-katanya salah atau istilahnya salah. Ada juga beberapa judul yang benar. Jangan sampai salah ya, karena yang pertama kali dilihat orang itu adalah judul kita. Kalau dari judul udah salah, gimana orang mau membaca hasil penelitian kita? Kemudian relevan dengan bidang ilmuwan dan spesifikasi dari si peneliti atau si penulis. Misalnya keilmuan kita di bidang pariwisata, ya penelitian kita juga di bidang pariwisata juga, jangan di bidang lain. Selain itu juga harus sesuai dengan spesifikasi atau peminatan teman-teman semuanya. Misalnya ada yang spesifikasinya di bidang destinasi, ada juga yang spesifikasinya di bidang kebudayaan atau budaya, ada juga yang bidang di kuliner dan sebagainya. Itu harus disesuaikan. Kemudian judul dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing. Nah, setiap kita melakukan penelitian atau tugas akhir itu pasti ada pembimbingnya, atau kalau misalnya makalah itu ya dikonsultasikan dengan dosen pengajarnya. Kadang yang menurut kita itu bagus, tapi kadang menurut dosen pembimbing ada yang perlu dibenahi gitu. Nah itu kita nurut aja gitu, kita konsultasikan bagaimana baiknya dari judul yang sudah kita ajukan. Kemudian judul tidak membingungkan. Nah jangan sampai orang baca judul kita aja udah bingung, nah apalagi baca isinya gitu ya. Nah kira-kira ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita memilih sebuah judul untuk penelitian kita. Ini saya kasihkan dulu contoh yang salah dulu agar kita bisa mengambil pelajaran kenapa jangan sampai salah seperti ini. Judul yang pertama, pengembangan Taman Breksi sebagai destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Sleman. Nah ini kira-kira salahnya di mana ini? Coba kita perhatikan. Di sini ada kata Taman Tebing Breksi sebagai destinasi wisata. Apakah benar Tebing Breksi itu sebuah destinasi wisata? Nah, ada beberapa orang yang salah kaprah ini ya. Ada yang menyebut destinasi dengan objek wisata itu disamakan.
Itu juga dengan daya tarik wisata disamakan dengan destinasi wisata. Harusnya itu kan dua istilah yang berbeda, tapi banyak orang yang menganggap sama. Sekarang kita lihat di pengertian dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Ini saya sertakan sumbernya langsung ya, biar teman-teman percaya gitu. Kita lihat di sini yang nomor 6, pengertian destinasi. Destinasi itu nama lainnya adalah daerah tujuan wisata. Nah, yang namanya daerah itu bisa berupa sebuah kota, bisa berupa sebuah kabupaten, bisa sebuah provinsi, bisa sebuah pulau. Misalnya ada destinasi yang berupa kota, misalkan destinasi kota Yogyakarta, destinasi kota Surabaya. Ada juga destinasi yang berupa pulau, misalnya destinasi Pulau Bali, destinasi Pulau Lombok. Nah, itulah yang namanya destinasi, daerah tujuan wisata. Atau nama lainnya, pengertiannya, kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif di mana di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait. Nah, dari pengertian ini bisa dipahami apa perbedaan antara destinasi dengan daya tarik wisata. Nah, daya tarik wisata di atasnya nomor 5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Nah, daya tarik wisata inilah yang dalam bahasa sehari-hari kita menyebutnya sebagai objek wisata. Tapi istilah objek wisata itu istilah yang tidak baku ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita boleh menggunakan objek wisata, tapi kalau dalam penulisan ilmiah seperti ini, artinya kita tidak boleh menggunakan istilah objek wisata. Nah, itu salahnya di sini ya. Harusnya kata destinasi wisata ini diganti dengan daya tarik wisata. Kemudian ada kata ya, destinasi wisata yang menarik. Nah, ini kalau kata menarik ini digunakan sebagai judul rasanya kurang pas ya. Diganti aja misalkan destinasi wisata yang berbasis apa gitu, berbasis geologi atau yang berbasis alam. Jangan pakai kata yang menarik, atau pakai kata unggulan sebagai daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Sleman itu juga boleh. Jangan menggunakan kata menarik ini ya. Kemudian kita lihat judul yang kedua, di mana salahnya ini. Pengembangan objek wisata Pantai Siung sebagai destinasi wisata minat khusus di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Salahnya yang pertama, ini memakai kata objek wisata sebagai judul dalam penulisan ilmiah. Tadi saya bilang kita boleh menggunakan istilah objek wisata dalam bahasa sehari-hari, tapi dalam penulisan ilmiah itu sebaiknya tidak digunakan karena ini bukan istilah yang baku ya. Dalam Undang-Undang Pariwisata itu tidak disebut. Kalau dalam undang-undang yang lama itu ada istilah yang namanya, coba lihat nomor 6 ini. Ini nomor 6 ini ada objek dan daya tarik wisata. Ini ya, saya kasih tanda kuning ini, objek daya tarik wisata. Nah, dalam undang-undang yang lama ini sama undang-undang nomor 9/90 tentang kepariwisataan. Ada istilah objek daya tarik wisata yang diartikan segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Nah, itu undang-undang yang lama ya. Dalam undang-undang yang baru, yang terbaru tentang kepariwisataan ini, itu istilah objek dan daya tarik wisata yang biasanya disingkat ODTW itu udah diganti dengan daya tarik wisata. Jadi kata objek itu sudah tidak baku digunakan dalam penulisan ilmiah. Nah, sebaiknya teman-teman ini masih saya jumpai ada yang menyebut dalam penulisan ilmiahnya, dalam makalah ada yang menyebut ODTW atau objek daya tarik wisata. Nah, itu sebaiknya diganti, objeknya dihilangkan, diganti dengan daya tarik wisata sesuai dengan undang-undang yang terbaru. Karena undang-undang yang lama ini yang tahun 90 itu sudah tidak berlaku lagi. Tidak boleh dijadikan dasar, tidak boleh dijadikan referensi dalam penelitian kita. Kita gunakan yang terbaru ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Nah, jadi yang nomor 2 ini harusnya kata objek wisatanya diganti dengan pengembangan daya tarik wisata Pantai Siung sebagai, nah ini destinasi lagi. Nggak usah pakai destinasi aja bisa ini ya. Dengan ini misalnya ini dihapus juga bisa. Pantai Siung sebagai wisata minat khusus di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kemudian ini juga yang salahnya di sini juga Yogyakarta. Harusnya ditambahi daerah istimewa Yogyakarta karena ini sebagai provinsi ya. Kalau kita nyebut Yogyakarta aja, itu dikiranya nanti kota Yogyakarta ya. Ada yang dimaksud di sini kan ini provinsinya. Nama provinsi itu daerah istimewa Yogyakarta, itu yang salah ya. Ini jadi yang salah di sini 1, 2, 3. Nah, setelah kita lihat contoh yang salah, kita lihat contoh yang benar judulnya. Ini contoh
Yang benar yang pertama, strategi pengembangan Taman Tebing Breksi sebagai daya tarik wisata berbasis bentang lahan kars di Kabupaten Sleman. Nah ini kira-kira seperti itu contoh judul yang benar. Tebing Breksi disebut sebagai daya tarik wisata, bukan destinasi wisata ya, sudah benar. Kemudian berbasis bentang lahan kars, benar ya, Tebing Breksi itu berbasis bentang lahan kars di Kabupaten Sleman. Nah, kalau kita hitung ada berapa kata di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kata. D-nya ini nggak usah dihitung. Ya ada. Ya, jadi judul yang ideal itu memang terdiri dari 14 kata ini. Kurang lebih 14 kata itu. Boleh lebih sedikit, boleh kurang sedikit. Asalkan jangan terlalu banyak. Terlalu banyak itu juga nggak baik. Terlalu sedikit juga nggak baik. Misalkan ada judul yang sampai 20 kata lebih. Nah, itu orang bacanya aja udah pusing ya. Gimana mau membaca isinya. Jadi jangan terlalu panjang. Idealnya itu yang 14 kata. Jangan juga terlalu singkat. Ada juga yang misalnya cuma 2 kata. Tebing Breksi itu aja jadikan judul. Nah, itu ini kita mau membuat puisi atau membuat penelitian. Kalau penelitian itu ya agak panjang sedikit, nggak apa-apa seperti ini 14 kata itu. Itu yang benar ya. Kemudian kita lihat judul yang kedua, pengembangan Pantai Ngiroboyo sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Nah ini benar ya, ada berapa kata di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah 11 kata itu juga udah benar, tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang. Dan Pantai Ngiroboyo sebagai daya tarik wisata di sini sudah benar. Selanjutnya kita lihat di sini. Ini ada beberapa alternatif pemilihan judul yang bisa kita pilih yang awal kata depannya. Pertama, awalilah dengan kata pembuka, misalkan seperti boleh dengan kata strategi, boleh dengan kata upaya, boleh juga dengan kata arahan. Misalnya di sini strategi diganti upaya pengembangan Taman Tebing Breksi atau arahan pengembangan Taman Tebing Breksi dan seterusnya. Itu juga boleh ya, boleh pakai kata strategi, upaya atau arahan, atau boleh juga nggak pakai ketiga-tiganya juga boleh, langsung pengembangan Taman Tebing Breksi sebagai daya tarik wisata. Nah itu juga boleh. Dan yang kedua, setelah kata strategi, upaya, arahan itu boleh menggunakan kata pengembangan, boleh menggunakan kata pengelolaan, boleh juga menggunakan kata pelestarian. Tapi ini harus dibedakan dari ketika awal judul ini. Kalau kata pengembangan tuh digunakan pada daya tarik wisata yang memang itu bebas dikembangkan, masih berpotensi untuk dikembangkan lagi. Kemudian yang kedua, kalau pengelolaan itu dikhususkan biasanya pada daya tarik wisata yang merupakan kawasan lindung atau kawasan terbatas atau seperti taman nasional, di mana memang untuk pengembangnya itu dibatasi, nggak boleh terlalu dikembangkan karena tanah kawasannya itu merupakan kawasan lindung, jadi nggak boleh kita kembangkan secara bebas. Jadi sebaiknya kalau kita mau mengembangkan kawasan cagar budaya, kawasan tanah lindung, hutan lindung atau seperti ekowisata, itu sebaiknya menggunakan kata pengelolaan. Kemudian ada kata pelestarian juga. Nah, pelestarian ini biasanya digunakan pada penelitian dengan spesifikasi budaya. Misalkan pelestarian reok Ponorogo sebagai budaya di Ponorogo misalnya seperti itu. Atau pelestarian situs cagar budaya Candi Prambanan. Nah, itu boleh pakai kata pelestarian ini. Jadi dari ketiga awal kata ini, pengembangan, pengelolaan, pelestarian, itu kata-kata yang sering digunakan dalam penelitian pariwisata. Nah, jangan sampai salah penggunaannya ya. Nah, langsung aja kita masuk ke outline atau susunan makalah, artikel ilmiah ataupun skripsi yang bisa digunakan. Ini biasanya kalau di penelitian pariwisata, khususnya di Stipram itu, artikel ilmiah atau skripsinya itu terdiri dari 4 bab. Bab pertama itu adalah bab pendahuluan, bab kedua landasan teori dan metode penelitian, bab ketiga hasil penelitian dan analisis data, bab keempat penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Jangan sampai lupa juga. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, ini berisi latar belakang, kemudian menjelaskan mengapa kita melakukan penelitian ini. Dan yang kedua, rumusan masalah dan tujuan. Kira-kira masalah apa yang ada di sana sehingga kita tertarik untuk melakukan penelitian, dan apa saja tujuan yang ingin kita capai setelah penelitian ini selesai. Nah,
Kemudian batasan penelitiannya itu sampai mana, karena waktu kita terbatas, jadi harus ada batasan penelitian ini, jangan sampai nggak ada batasannya gitu ya. Kemudian manfaat penelitiannya itu apa, baik bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat luas, bagi pemerintah, ataupun bagi lokasi yang kita teliti itu apa manfaatnya, itu kita jelaskan juga. Kemudian bab kedua itu terdiri dari landasan teori dan metode penelitian. Ada bagian pertama, landasan teori. Landasan teori ini terdiri dari, pertama ini bebas ya, makanya landasan teori ini kita mengambil teori-teori, pengertian-pengertian dari buku, dari jurnal-jurnal, dari artikel-artikel di internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian kita, tema penelitian kita. Nah, misalkan kalau yang saya contohkan untuk artikel ini, pertama bisa tentang komponen pariwisata, kemudian pengertian mengenai geomorfologi atau benang lahan, ini yang terkait dengan tugas kita ya, geografi pariwisata ini. Kemudian terkait kebencanaan, terkait pengembangan pariwisata, dan juga teori-teori lainnya itu bisa ditambahkan, tapi juga jangan terlalu banyak di bab 2.1 ini ya, karena kan ini tinggal kok banyak yang cuma sekedar copy paste aja, ambil dari sini ambil dari sana, sehingga banyak sekali. Itu nggak perlu banyak-banyak, yang berkaitan dengan penelitian kita aja yang kita ambil teorinya itu yang dimasukkan di bab 2.1 ini. Dan 2.2 itu adalah metode penelitian. Metode penelitian itu terdiri dari jenis penelitian. Jenis penelitian kita tuh termasuk jenis penelitian yang mana, kuantitatif atau kualitatif. Kemudian yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Di mana lokasinya penelitian kita tuh di mana, itu kita sebutkan, dan waktu penelitiannya dari kapan sampai kapan itu disebutkan. Selanjutnya jenis data. Jenis data itu biasanya ada dua, data primer dan juga data sekunder. Nah, ini data primernya apa saja, data sekundernya apa saja, itu juga disebutkan. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada teknik survei primer, survei sekunder. Kalau yang survei primer itu ada observasi, pengamatan, wawancara, kuesioner, survei instansi, studi literatur dan sebagainya. Itu teknik pengumpulan data. Yang terakhir yang dari bab 2 ini adalah metode analisis data. Kita menggunakan analisis apa? Apakah analisis SWOT atau analisis yang lainnya? Itu kita sebutkan di sini. Selanjutnya bab 3 itu berisi hasil penelitian kita, hasilnya apa saja, dan analisis yang kita lakukan itu dituliskan di bab 3 ini. Bab 3.1 itu adalah deskripsi data. Yang pertama, gambaran umum wilayah kabupaten atau kota atau daerah yang kita sedang teliti itu, misalkan Kabupaten Sleman atau Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul dan sebagainya, itu digambarkan seperti apa kabupaten tersebut, daerah tersebut, mulai dari pembagian wilayahnya. Kemudian harus ada peta ya, harus ada peta di mana kan biar yang membaca tulisan kita nanti itu tahu di mana lokasi penelitian kita, itu di mana wilayah kabupatennya, di mana daerah tersebut, karena belum tentu semua orang tahu di mana wilayahnya itu. Harus ada peta ya, dan tunjukkan di mana lokasi penelitian kita dalam peta tersebut. Misalnya tebing breksi, misalnya kita menampilkan peta Kabupaten Sleman. Nah, di mana posisi tebing breksi dalam peta tersebut? Apakah di tengah, apakah di samping? Nah, itu dikasih titik dalam peta tersebut, dikasih penjelasan. Kemudian yang kedua, profil daya tarik wisata. Nah, setelah kita menggambarkan daerahnya, kita gambarkan daya tarik wisata yang kita teliti itu, misalnya terletak di desa apa, kecamatan apa, koordinat. Nah, ini juga koordinat penting sekali nih, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, harus ada koordinat. Jangan cuma menyebut desa, kecamatan, kabupaten aja, karena itu kalau dalam lingkup desa itu masih luas sekali, belum tahu di mana lokasi DTW-nya itu, dan informasi umum lainnya. Dan 3.2 itu berisi hasil dan pembahasan dari penelitian kita. Yang pertama, karakteristik wisatawan atau responden yang mengisi kuesioner, itu jenis kelaminnya apa saja, usia apa, asal wisatawan. Nah, seperti yang saya kemukakan pada pertemuan sebelumnya, mengetahui karakteristik wisatawan itu penting sekali dalam kita melakukan pengembangan pariwisata. Jadi kita harus tahu seperti apa karakteristik wisatawan yang berkunjung di DTW yang kita mau kembangkan itu, sehingga kita bisa mengetahui keinginannya, kebutuhan wisatawan itu seperti apa. Kemudian selanjutnya analisis lingkungan internal. Nah, ini di lingkungan internal DTW tersebut apa saja?
mulai dari atraksinya, samping tusi, samping tudu, samping tubai. Nah, kemudian dijelaskan juga aksesibilitasnya, rute perjalanan, kondisi jaringan jalannya, kemudian apakah ada stasiun terminal yang dekat dengan DTW tersebut, bagaimana mencapai DTW tersebut dari rumah wisatawan menuju ke DTW tersebut bagaimana. Kemudian amenitas juga itu bagian dari lingkungan internal yang juga harus dijelaskan. Ini juga minggu lalu sudah saya jelaskan ya, apa itu atraksi, apa itu amenitas, apa itu aksesibilitas. Kemudian harus juga dijelaskan kelembagaan dan organisasinya atau pengelola dari DTW tersebut. Selanjutnya profil geomorfologi atau kondisi geomorfologi dari DTW tersebut. Nah, karena ini bagian dari tugas geografi pariwisata, jadi harus ada profil geomorfologinya. Jadi termasuk bentang lahan apa DTW yang kita teliti itu. Misalkan kalau tebing breksi itu kan bentang lahan kars, ya dijelaskan bentang lahan kars di bagian ini. Oke, selanjutnya adalah 32.3 yaitu analisis lingkungan eksternal. Setelah tadi kita membahas lingkungan internalnya seperti apa, sekarang kita bahas faktor eksternalnya. Ya, faktor eksternal itu adalah faktor dari luar yang bisa memberikan pengaruh kepada DTW tersebut. Yang pertama adalah dari segi regulasi. Regulasi ini terdiri dari peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, undang-undang, dan juga program pemerintah yang lainnya itu termasuk dalam regulasi. Kemudian wisatawan dalam hal ini dianggap sebagai lingkungan eksternal. Selanjutnya adalah pemasaran atau promosi yang mereka lakukan selama ini itu apa saja. Kemudian pesaing, nah ini juga penting, daya tarik wisata yang ada di sekitarnya yang memiliki kemiripan, yang temanya sama dengan DTW tersebut, itu bisa menimbulkan persaingan dengan DTW tersebut. Kalau tidak hati-hati dalam pengelolaannya, itu bisa wisatawannya yang bisa beralih ke DTW tersebut. Kemudian kerjasama dengan pihak luar, bisa kerjasama dengan pihak pemerintah, pihak swasta, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebencanaan. Nah, kalau tadi di lingkungan internal ada kondisi geomorfologi, di lingkungan eksternal tuh masuk kebencanaan ini. Nah, kenapa kebencanaan dimasukkan dalam faktor eksternal atau lingkungan eksternal? Meskipun itu terjadi di DTW tersebut, tapi karena kan itu kan terjadinya di luar kuasa kita ya. Jadi bencana, baik itu bencana alam ataupun non alam, itu dianggap sebagai faktor eksternal karena itu di luar kehendak kita, di luar kuasa kita. Selanjutnya 3.3 analisis pengembangan pariwisata. Ini yang terakhir ini ya. Jadi di sini setelah kita tahu analisis lingkungan internalnya seperti apa, eksternalnya seperti apa, kita buat analisis SWOT yang terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal juga. Kalau faktor internal itu kan ada strength dan juga weakness. Kalau faktor eksternal itu ada opportunity dan juga threat. Selanjutnya setelah kita tahu strength, weakness, opportunity dan threat-nya seperti apa, kita bisa melakukan strategi pengembangan pariwisata. Dan juga dalam pengembangan pariwisata ini di dalamnya juga ada strategi adaptasi dan mitigasi terhadap bencana yang merupakan bagian dari analisis SWOT ini. Dan juga ini merupakan bagian dari pembelajaran mata kuliah geografi pariwisata. Selanjutnya yang terakhir dari bab 3 ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Nah, tadi kan di awal kita ada rumusan masalah itu. Kita akan menyebutkan masalah apa saja yang terjadi di sana sehingga kita mau meneliti. Nah, setelah dilakukan penelitian itu, apakah rumusan masalah itu sudah terjawab atau belum? Nah, itu perlu dituliskan di sini. Dan yang terakhir adalah bab penutup, bab 4, bab penutup. Bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Jadi yang kata yang paling tepat itu namanya simpulan ya, bukan kesimpulan, yang lebih baku yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kesimpulan ini terdiri dari apa saja yang sudah kita dapatkan ketika melakukan penelitian ini, bisa disimpulkan di sini. Kemudian yang terakhir saran di sini baik saran untuk penelitian selanjutnya, saran untuk pemerintah, dan juga saran untuk masyarakat ataupun pengelola itu apa dituliskan di sini setelah kita melakukan penelitian. Dan yang paling terakhir adalah daftar pustaka. Nah, ini juga penting ini ya. Nanti akan saya buatkan materi tentang daftar pustaka, karena jangan sampai kita salah dalam menuliskan daftar pustaka, salah dalam menulis kutipan, sehingga kemudian kita dituduh sebagai melakukan plagiat atau plagiarisme, seperti yang baru-baru ini ada kasus ya, yang
ada seorang rektor di universitas negeri itu katanya dituduh sebagai plagiasi. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati dalam menulis daftar pustaka, misalnya ada tulisan orang dalam penelitian ini yang itu lupa kita nggak masukkan dalam daftar pustaka. Nah, itu bisa termasuk salah satu jenis plagiasi, salah satu jenis plagiarism. Jadi kita bisa dituntut itu ya. Makanya hati-hati ya, nanti akan saya jelaskan lagi tentang plagiarism ini.